Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Adi Saputro dengan NIM 0452222959. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas 3 jaringan komputer, di mana pada tugas 3 kali ini, pada soal yang pertama itu kita disuruh membuat jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch, dan kemudian hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Dan kemudian hubungkan koneksi keempat komputer sehingga bisa melakukan ping. Kita langsung saja pada proses pembuatannya. Terdapat 4 buah komputer, dan kemudian satu switch, dan kemudian hubungkan dengan kabel. Setelah dihubungkan dengan kabel, kita bisa mengatur IP-nya pada masing-masing komputer. Mana pada PC 0, kita akan membuat IP. Kita akan membuat IP 192.168.1.1, dan kemudian subnet masknya akan otomatis terisi. Dan kemudian pada PC pertama, kita masukkan IP-nya. Dengan IP 192.168.1.1.2. Dan pada komputer yang ketiga, kita buat IP-nya juga dengan IP 192.168.1.3. Dan kemudian yang terakhir, kita membuat IP-nya dengan IP 192.168.1.4. Apabila sudah berwarna hijau, berarti komputer tersebut telah terhubung dengan switch ini. Kemudian setelah menghubungkan semua perangkat dengan kabel, kemudian hubungkan koneksi 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Kita akan melakukan pengecekan dengan PC 0, ya. Oh, maaf, salah. Kemudian kita akan melakukan pengecekan ping. Karena di sini PC 0 atau komputer pertama, berarti IP yang akan kita cek adalah komputer kedua, ketiga, dan keempat, atau PC 1, PC 2, dan PC 3. Dimana yang pada komputer kedua atau PC 1 memiliki IP 192.168.1.1.2. Ya, PC 0 terhubung dengan PC 1. Kemudian kita akan melihat komputer ketiga atau PC 2.
terhubung juga. Dan kemudian yang terakhir, itu pada PC 3 atau komputer 4. Ya, bisa dilihat telah terhubung semua. Dan kemudian pada soal yang nomor 1 telah selesai, dan kemudian kita lanjutkan pada soal nomor 2, yaitu kita disuruh membuat satu server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Dan pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Pada soal nomor 2 ini kita bisa memanfaatkan hasil jawaban pada nomor 1, namun kita harus menambahkan server HTTP dulu terlebih dahulu. Dan kemudian kita hubungkan dengan kabel. Kemudian kita atur IP address-nya sembari menunggu ini berwarna hijau, yang artinya tersambung. Kita tuliskan IP address-nya. Kita tuliskan IP address-nya 192.168.1.10. Dan kemudian HTTP sudah on. Kemudian untuk mengakses layanan HTTP servernya, kita harus membuka PC 0 atau komputer 1 terlebih dahulu. Kita membuka web browser. Ini sudah tersambung dengan web browser. Kemudian kita tuliskan IP address dari server HTTP ini. Kita beri nama HTTP dulu. Ya, komputer 1 atau PC 0 ini telah terhubung dengan server HTTP. Dan kemudian PC 1, kita lihat apakah terhubung. Kita tuliskan IP address pada HTTP. Bisa dilihat PC 1 atau komputer 2 ini telah terhubung dengan server HTTP. Dan kemudian kita akan memeriksa pada komputer 3 atau PC 2. Kita buka web browser. Kita tuliskan IP address dari server HTTP. Bisa dilihat PC 2 atau komputer 3 ini telah terhubung dengan server HTTP. Dan kemudian komputer yang terakhir, yaitu komputer 4 atau PC 3. Kita buka web browser. Kemudian kita tuliskan IP server dari HTTP. Ya, bisa dilihat PC 3 atau komputer 4 ini telah tersambung dengan server HTTP. Di mana nomor 2 telah selesai kita kerjakan. Kemudian kita lanjutkan pada soal nomor 3, yaitu buatlah satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Dan pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Pada soal nomor 3 ini kita perlu menambahkan server baru. Kita perlu menambahkan server DNS. Kemudian kita hubungkan dengan kabel. Sembari ini menunggu hijau menyala, kita buat terlebih dahulu IP-nya.
kita beri nama yang terlebih dahulu DNS. Kita buat IP-nya. Kita akan membuat dengan IP 192.168.1.20 dan kemudian subnet masknya akan terisi, dan kemudian HTTP-nya kita matikan, dan kemudian DNS-nya kita nyalakan, dan kita buat domain baru atau nama baru. Kita buat nama ut.com dengan address yang ada pada HTTP, yaitu 192.168.1.10. Kita tambahkan dengan nama ut.com yang artinya sudah masuk. Kemudian untuk memastikan semua komputer bisa diakses melalui HTTP, kita akan mengeceknya melalui komputer satu persatu. Pertama dimulai dengan komputer 1 atau PC 0. Kita bisa mengetikkan ut.com yang telah kita buat pada DNS server. Nah, sebelumnya kita masukkan dulu DNS servernya yang telah kita buat 192.168.1.20, dan kemudian kita lanjut kepada desktop. Kita ketikkan ut.com. Ya, bisa dilihat telah tersambung dengan DNS-nya. Dan kemudian kita akan mengecek PC 1 atau komputer kedua. Sebelumnya kita masukkan dulu DNS servernya 192.168.1.20. Kemudian kita ketikkan ut.com. Bisa dilihat ini telah terhubung. Apabila kita ketikkan salah, misalkan sia ut, maka tidak dapat ditemukan. Apabila kita ketik ut.com, maka ini tersambung. Kemudian pada komputer ketiga atau PC kedua, kita masukkan dulu DNS servernya. Kemudian kita buka web browser lagi. Kita ketikkan di sini 101 dulu agar dapat mengetahui perbedaannya nanti. Benar tidaknya. Ya, bisa dilihat ini tidak bisa apabila kita ketikkan ut.com. Ya, maka ini telah tersambung. Dan kemudian kita akan mengecek PC 3 atau komputer yang keempat. Kita ubah dulu agar nanti bisa melihat perbedaannya. Ini telah salah. Kita masukkan dulu DNS-nya 192.168.1.20.
Dan kemudian kita kembali ke desktop dan kita ketikkan ut.com. Ya, bisa dilihat pada PC ketiga atau komputer keempat ini telah terhubung dengan DNS-nya. Dan nomor 3 telah selesai kita kerjakan. Kita lanjut pada soal nomor 4, di mana pada soal nomor 4 ini kita disuruh membuat struktur jaringan seperti pada gambar, yaitu ada server Ilkom, server DNS, PC0, sebuah router, dua buah switch, dan PC1 dan server pendilkom.com. Kita buat terlebih dahulu jaringan komputer. Kemudian kita hubungkan dengan kabel. Oh, maaf, salah di sini harusnya. Mana di sini namanya pendilkom.com. Mana di sini ilkom.com. Kemudian server DNS. Sini PC1. 01 00. Ya, di mana ini merupakan jaringan yang pertama dan ini jaringan yang ke-0. Pertama-tama kita masuk pada router terlebih dahulu. Kemudian pada jaringan atas yaitu 001 kita masukkan IP address-nya itu 192.168.1 titik, kita kasih IP address 192.168.1.50. spreadnya otomatis terisi. Port status kita on. Kemudian yang bawah 00 kita beri
IP address 192.168.1 titik 2.1 terisi, kemudian on, kemudian kita masuk pada static, kita masukkan jaringan yang akan kita hubungkan, yaitu yang dari atas 192.168.1.0 dan masnya 255.255. Dan kemudian next hopnya ini adalah jaringan yang kedua, yaitu yang bawah 192.168.1.2.0. Kemudian kita add. Wah, ini koma ya. Ya, ini sudah masuk. Kemudian setelah itu kita pada server ilcom.com. Ini tadi IP-nya titik 20. Titik 10 IP-nya. Dan kemudian kita masukkan DNS. Kita masukkan DNS servernya. DNS-nya 20. Dan kemudian gateway-nya ini adalah jaringan yang atas. Titik 1.0. Ini harusnya 20. Kemudian kita masuk pada PC 0. PC 0 kita masukkan gateway-nya 192.168.1. Mohon maaf, ini harusnya tadi 50 ya, yang ilcom. Kemudian kita masuk pada pendilcom. Kita masukkan gateway-nya karena ini berada pada jaringan yang bawah. Jadi kita masukkan gateway yang bawah. DNS servernya masih sama dengan menggunakan yang di atas. Jadi 192.168.1.20. Kemudian HTTP on. Kemudian kita masukkan IP address yang pendilcom.com 192.168.2. Kita beri nilai 10 saja. Otomatis ini akan terisi. Dan kemudian kita buka PC 1. Pada PC 1 ini kita setting dulu gateway-nya. Karena berada pada jaringan bawah. Kita terhubung dengan yang bawah, berarti 192.168.2.1. DNS-nya telah terhubung. Dan IP-nya kita ubah terlebih dahulu.
karena ini berada pada bawah berarti ini harusnya 2 dan lainnya benar. Dan kemudian kita ubah DNS-nya. Kita lanjutkan. Setelah PC1 selesai, kita masuk pada DNS. Dan DNS sebelumnya kita hapus terlebih dahulu. Dan kemudian kita masukkan DNS baru yaitu ilkom dan pandilkom.com. Kita tuliskan ilkom.com. Oh, maaf, di sini harusnya ilkom.com dengan addressnya 192.168.1.10 dan address yang pendilkom.com 192.168.2.10. Kemudian kita masukkan gateway. Gateway-nya ini karena berada pada jaringan atas berarti kita masukkan yang atas 192.168.1.50 dan kemudian DNS servernya kita tuliskan IP dia sendiri 192.168.20. Oh, DNS servernya tadi kesalahan 192.168.1.20. Kita telah selesai membuat jaringan komputer dan kemudian pada perintah yang pertama ini kita disuruh melakukan ping dari komputer PC0 ke PC1. Pastikan PC0 dan PC1 harus terhubung. Jadi ini ping dari komputer PC0 ke PC1. Kita lihat apakah terhubung. Desktop, command prompt, ini ping PC1 ini IP-nya ini kita copy saja. Ya, bisa dilihat ini telah terhubung dari PC 0 ke PC1. Kemudian pada soal nomor 4 yang kedua, ping dari PC1 ke PC0. Pastikan PC0 dan PC1 terhubung. Jadi ini kebalikannya. Sekarang kita mengecek dari PC1. Mana PC0 memiliki ID 1.1. Berarti ping ya, bisa dilihat PC1 telah terhubung ke PC0. Kemudian kita lanjut pada yang ketiga, soal nomor 4 yang ketiga. Buka web browser akses ilkom dari PC1. Pastikan halaman ilkom harus terbuka. Jadi PC1 ini harus membuka halaman ilkom.com yang terdapat pada jaringan atas. Kita coba buka. Kita buka web browser.
kita ketikkan ilkom.com. Ya, bisa dilihat telah terhubung dari PC 1 ke server ilkom.com. Berarti nomor 3 telah selesai, nomor 4 yang ketiga sudah selesai, dan kemudian yang terakhir nomor 4 yang keempat ini buka web browser, akses pendilkom.com dari PC 0. Jadi dari PC 0 kita akan mengakses server pada pendilkom.com yang terdapat pada jaringan bawah. Dan pastikan ilkom.com harus terbuka. Jadi dari sini kita menuju desktop, web browser. Kita ketikkan pendilkom.com. Ya, bisa dilihat di sini dari PC 0 telah terhubung kepada pendilkom.com. Ya, berarti pada tugas ketiga jaringan komputer telah selesai saya kerjakan. Kesimpulan pada praktikum kali ini bagaimana caranya menghubungkan komputer dengan server ataupun komputer dengan komputer lainnya. Sekian tugas 3 dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.